Pada saat ini, suara seorang wanita, yang sangat indah namun bersikeras menunjukkan sedikit ketangguhan, tiba-tiba terdengar di samping mereka berdua. Kalian berdua, upacaranya akan segera dimulai. Kalian berasal dari sekte mana? Silakan duduk dengan cepat. Oh bagus. Kedua Lin Nan mengangguk sebagai jawaban. Tapi segera, lelaki tua Lin Nan merasa seolah-olah dia disetrum oleh listrik, dan menatap kosong ke arah murid perempuan heroik dari negeri dongeng di depannya. Pria, wanita jantan, Ye Fei. Wanita di hadapannya masih sama seperti dulu, namun sosoknya di bandara sudah menjadi cembung dan cekung, meski dibalut jubah peri yang ketat, payudaranya yang bulat dan kencang siap keluar, dan tidak ada cara untuk menghentikan keindahan tak terbatas ini. Apakah ini palsu? Bagaimanapun, Ye Fei sudah dewasa ketika dia melihatnya, jadi bagaimana dia masih bisa berkembang? Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Nan mengesampingkan pemikiran tidak masuk akal tersebut. Dia tidak percaya salah satu teman lama yang dia cari akan muncul tepat di hadapannya seperti ini. Sepasang mata tua hanya menatap Ye Fei tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Puff! Di belakang Ye Fei ada sekelompok murid negeri ajaib. Tampaknya Ye Fei harus menjadi salah satu manajer yang bertanggung jawab menjaga ketertiban tempat tersebut. Gadis-gadis kecil berusia 20-an ini melihat seorang lelaki tua menatap kakak perempuan mereka dengan nafsu. Seseorang mulai bercanda. Kakak senior, kakak perempuan, lihat, akhirnya aku menemukan seseorang yang bisa menghargai kecantikanmu. Diam, aku sedang mencari pemukulan. Ye Fei telah dewasa, dan ini adalah pertama kalinya seorang lelaki tua memandangnya seperti ini. Dia merasa tidak nyaman. Meskipun dia tampaknya berpikir bahwa lelaki tua di depannya tampak familiar, dia tidak akan memikirkannya lagi pula Lin Nan. Hei, Pak Tua, apa yang kamu lihat? Kamu masih gelisah di usia tua. Namun, aku khawatir kamu tidak tahan api seperti saudara perempuan, jadi jujurlah dan segera cari tempat duduk. Aku akan. Selera Ye Fei begitu kuat. Hanya dengan satu kalimat, Lin Nan, perawan muda di sebelahnya, tersipu. Dia segera menarik Lin Nan, perawan tua, dan berjalan masuk. Lin Nan, ini, kita di sini. Saat mereka berjalan, mereka berdua mendengar suara berteriak. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat seorang pria muda mengenakan jade Flower Fairy Mansion menatap mereka sambil melambai kepada mereka. Senyuman muncul di wajah muda Lin Nan, menjawab dengan cepat. Meng Fei, sampai jumpa, aku datang sekarang. Dengan mengatakan itu, pemuda itu menarik Lin Nan ke sampingnya dan berjalan ke sana. Ketika dia mendekat, pemuda yang baru saja melambai itu berjalan dengan cepat, dengan wajah biasa yang penuh rasa bersalah dan kekhawatiran. Lin Nan, apakah kamu salah? Kamu berani terlambat bahkan setelah kakak seniormu mengatakan itu. Kamu tidak tahu bahwa kakak seniormu menjadi gila sekarang ketika dia tidak dapat menemukanmu. Dia berkata bahwa kali ini dia akan mengalahkannya, sampai kamu tidak bisa bangun selama 3 hari. Kain Wall. Ini hanya 3 hari, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Meng Fei, lelaki tua ini juga ada di sini untuk menghadiri konferensi Dharma, tetapi dia tampaknya adalah seorang kultivator biasa, jadi biarkan dia ikut dengan kami. Temperamen Lin Nan tentu saja kasar dan halus. Sebagai orang tua, Lin Nan tidak mengatakan apa-apa, tetapi pemuda itu memikirkan segalanya dengan serius. Siapa bilang dia rabun? Saya khawatir mereka sebenarnya hanya memiliki sifat yang sederhana. Hanya saja jika temperamen seperti ini tidak dimurnikan, saya khawatir akan rugi besar. Oh, baiklah, Pak Tua, ikutlah dengan kami. Pemuda bernama Meng Fei jelas merupakan sahabat muda Lin Nan. Dia tampak setia dan jujur. Dilihat dari semua penampilannya sebelumnya, dia juga sangat peduli pada Lin Nan muda. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika mata Lin Nan yang tahan cuaca melirik ke arah Meng Fei, dia melihat kecanggihan dan tipu daya yang sangat tersembunyi di mata pemuda itu. Meski keduanya menunjukkan penampilan yang baik, yang satu tulus dan yang lainnya berpura-pura. Bailinan kecil yang lugu memiliki sahabat di sisinya, itu benar-benar sebuah berkah dan kutukan. Tapi sekarang, bagi Lin Nan, dia melihat semua ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia dan Lin Nan, yang memiliki nama yang sama, hanya bertemu secara kebetulan, dan jika dia ingin membantunya. Tunggu, bagaimanapun juga aku akan mati, mungkin aku benar-benar bisa mengubah nasib kecil yang tidak bersalah ini sebelum mati dan memberinya kesempatan besar. Saat Lin Nan sedang memikirkannya, tiba-tiba sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari seluruh lapangan. Halo, anggota sekte senior dan rekan praktisi di alam abadi. Selamat datang di konferensi pemasyarakatan Dharma tahunan kami di alam abadi Kunyu. Wow, itu Peri Miaoyi. Di bawah lapangan, teriakan tak berperasaan dari murid laki-laki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Dan jauh sebelum orang-orang ini bereaksi,
Lin Nan mengenali suara yang menghantuinya sebelum orang lain. Miaoi. Di layar besar di sekitar alun-alun, sosok yang paling dikenal Lin Nan muncul di layar. Sosok anggun, senyuman tanpa celah, serta kebaikan dan kepolosan yang seolah menyatu dengan jiwanya. Dia merindukan siang dan malam. Setelah bertahun-tahun, Miaoi tidak berubah sama sekali, dia masih sangat cantik, tanpa celah dan membuat jantung berdebar-debar. Lin Nan hanya merasa matanya sedikit sakit. Wanita di depannya adalah wanita terpenting yang tumbuh bersamanya sejak kecil. Bisa dibilang selain ayahnya, Miaoi adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup di keluarga Lin. Ketika dia berpisah dari Miaoi, meskipun dia masih muda, pikirannya sudah seperti Lin Nan muda setelah perjalanan waktu. Rasa sakit karena perpisahan dan rasa sakit karena kerinduan pada saat itu, setelah bertahun-tahun terakumulasi, tidak hanya belum hilang melemah, tetapi masih terlihat sampai sekarang. Ketika mereka melihat wajah akrab Miaoi, semuanya kembali membanjir. Lin Nan, yang sudah setenang laut, masih sedikit gelisah. Orang tua, ada apa denganmu? Di sampingnya, si kecil polos yang antusias menyadari ada yang tidak beres dengan Lin Nan dan dengan cepat bertanya, yang membuat Lin Nan sedikit malu. Ahem, tidak apa-apa, Feng Da kehilangan matanya. Suasana hati Lin Nan yang bersemangat berangsur-angsur menjadi tenang setelah ditanya oleh Xiao Tianzhen. Saat ini, dia telah mengalami pelatihan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menyadari kebenaran dari perubahan kelahiran dan kematian langit dan bumi di negeri dongeng selama hampir 1 tahun. Dia sangat bersemangat, dia masih bisa tenang dengan cepat. Hanya ada secercah harapan, hampir bisa dikatakan seseorang sedang sekarat. Ini tidak lebih dari menyelesaikan kekhawatiran. Cukup mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Ye Fei, wanita jantan itu, baik-baik saja. Itu bagus. Itu bagus. Segalanya sudah berakhir sekarang, dan aku akhirnya bisa menemukan tempat untuk diam-diam menunggu hasil akhir milikku, Lin Nan. Lin Nan melihat lebih dalam, lalu berbalik, matanya menjadi acuh tak acuh. Anak muda, aku akan turun gunung. Ayah, maukah ayah mendengarkan perkumpulan Dharma berikut ini? Jika kamu tidak mendengarkan, itu tidak akan banyak berguna meskipun kamu sudah tua. Kamu harus belajar di sini. Itu saja, kalau begitu aku tidak akan mendengarkannya. Lagi pula aku tidak memahaminya. Masih ada beberapa hari lagi untuk konferensi Dharma. Tidak masalah jika kamu melewatkan satu pun. Aku akan membawamu ke sana, gunung. Haha, bocah konyol ini. Lin Nan tidak menolak pendapat Xiao Zhenzen kali ini. Karena dia punya ide di benaknya, bahkan jika Xiao Tianzhen tidak mengatakan apa-apa, dia akan membiarkan dia mengirimnya turun gunung, karena dia akan memberikan hadiah besar kepada pemuda yang baik hati, sederhana dan antusias ini, nama yang sama sebelum dia meninggal. Lin Nan, apakah kamu masih melarikan diri? Pertemuan Dharma ini diadakan setahun sekali, dan semuanya tentang. Oke, Meng Fei, kenapa kamu tidak mendengarkan saja di sini dan mengajariku nanti? Ingatlah untuk mengawasi kakak seniormu dan yang lainnya untukku, dan ketika ditanya, katakan saja nyaman bagiku untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Nan muda mendukung Lin Nan tua dan berjalan kembali melewati kerumunan yang padat dan menuruni tangga menuruni gunung. Di alun-alun dengan puluhan ribu orang, hal sekecil itu tidak menarik perhatian siapapun. Perjalanan menuruni gunung berjalan sangat lancar, tetapi Lin Nan tidak beristirahat sambil berbaring telentang. Saya melihat bahwa dia telah mengompres semua cakram kristal 5 elemen yang sangat redup di lautan kesadarannya bersama-sama, dan mengubahnya menjadi esensi kecil dari sumber kekuatan 5 elemen. Ketika Xiao Tianzhen tidak memperhatikan, tiba-tiba ia menembus ke dalam lautan kesadarannya, di antara. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Lin Nan muda tiba-tiba merasakan ada kekuatan yang sangat murni dan besar dalam pikirannya, tetapi tampaknya dalam keadaan tersegel, baru saja memasuki lautan kesadaran, dan itu tidak menimbulkan banyak ketidaknyamanan. Haha, anak kecil, aku akan segera mati, jadi aku akan memberimu hadiah sebelum aku mati, sebagai cara membalas kerja kerasmu dalam membawaku naik turun jalan. Orang tua, aku tidak membantumu hanya karena. Lin Nan menyelanya sambil tersenyum. Tentu saja saya bisa melihatnya. Jika tidak, kesempatan ini pasti tidak akan jatuh pada Anda. Saat dia berbicara, dia benar-benar melompat dari punggung Xiao Zhenzen dan menatap pemuda di depannya yang terlihat agak mirip dengannya sambil tersenyum. Jika kamu bisa memanfaatkan kekuatan ini dengan baik, pencapaianmu di masa depan tidak akan terbatas. Namun, ada satu hal yang harus kamu ingat. Jangan pamer di depan orang lain. Xiao Tianzhen tersenyum sangat manis, tapi kata-katanya langsung pada intinya. Lin Nan mengangguk puas. Oke. Nasib kita telah berakhir. Aku akan mencari tujuanku sendiri sekarang. Kamu bisa kembali. Senior, terimalah 3 ucapan terima kasih Lin Nan atas kebaikanmu. Saat dia mengatakan ini,
Xiao Tianzhen bersujud kepada Lin Nan 3 kali, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya lagi, sosok Lin Nan sudah pergi. Pria yang menarik, Lin Nan secara tidak sengaja telah membentuk hubungan yang baik. Dia berharap esensi 5 elemen, yang menggabungkan semua esensi dari keterampilan membasmi 5 elemennya, dapat membantu Lin Nan sepenuhnya mengubah takdirnya yang bodoh dan terbelakang. Namun, berpikir bahwa Xiao Tianzhen begitu polos sehingga dia hampir kehilangan nadanya, sedikit kekhawatiran muncul di hati Lin Nan. Saya ingin mengingatkan Anda beberapa kata lagi, tetapi ketika saya melihat ke belakang, saya hampir berjalan keluar dari gerbang gunung negeri dongeng, dan gadis kecil yang lugu itu telah menghilang. Itu saja, sekarang dalam pikiran Lin Nan, dia telah melepaskan keterikatannya pada banyak hal. Awalnya merupakan tindakan yang tidak disengaja baginya untuk memberikan esensi 5 elemen kepada orang lain. Jika dia mencoba mengingatkannya akan sesuatu lagi, itu akan terlihat megah. Bagaimanapun, nasib Xiao Tianzhen harus dikendalikan oleh dirinya sendiri. Tidak mungkin dia bisa melindunginya selama sisa hidupnya. Lin Nan, haha, itu masih namaku, dan itu masih piring kristal 5 elemen milikku. Jika aku benar-benar tidak memahami secercah harapan terakhir, kamu bisa dianggap sebagai kelanjutan hidupku, bukan? Sambil menghela nafas panjang, Lin Nan benar-benar keluar dari Kunyu Wonderland. Jauh dari Miaoyi, jauh dari semua kenangan dan masa lalu terbaik yang menjadi miliknya. Lin Nan meninggalkan pegunungan Kunyu. Setelah sekitar 20 hari, saya tidak dapat meninggalkan pegunungan Kunyu terlalu jauh. Kutukan kematian yang mengerikan telah menghabiskan seluruh energi hidupnya. Pada saat ini, tubuh Lin Nan telah benar-benar merosot menjadi manusia tua, dengan terhuyung-huyung berjalan di hutan lebat yang sama sekali tidak diketahui. Aku lelah, aku tidak bisa berjalan lagi. Ketika Lin Nan merasa kekuatan terakhirnya akan menghilang, dia akhirnya duduk perlahan di pohon besar. Haha, aku tidak menyangka julukanku yang luar biasa, pembasmi nomor 1 di 9 wilayah, akan mati di hutan sekecil itu. Lin Nan tersenyum mengejek, tapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan suara. Wajah aslinya yang tampan telah lama berubah hingga tidak dapat dikenali lagi, dan tubuhnya yang kuat telah menjadi kerangka yang layu. Adegan sedih ini terlalu menyedihkan untuk dilihat, tapi sudut mulut Lin Nan masih bisa terangkat. Saat ini, mentalitas dan ketidakterikatannya telah benar-benar mencapai titik di mana orang tidak dapat memandangnya. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak memikirkan 2 metode yang kami berikan kepada Anda? Dalam pikiranku, suara tangisan King King terdengar. Apakah itu merebut tubuh atau menelan King King, setidaknya aku bisa membiarkanmu. King King, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Bukankah aku sudah mengatakannya sejak lama? Merebut tubuh akan mengobati gejalanya tetapi bukan akar penyebabnya, karena kutukan kematian akan ditransfer ke tubuh baru bersama dengan jiwa. Meskipun ada banyak orang jahat di dunia ini, aku tidak ingin menjadi orang yang bisa diandalkan. Untuk menelanmu, haha, jangan katakan itu lagi, kalau tidak aku akan berselisih denganmu. Sehat, di dunia Qian Kun, 2 dewa tertinggi sepertinya menghela nafas panjang. Bahkan dengan keterampilan penciptaan ilahi mereka, mereka tidak berdaya melawan kutukan kematian Lin Nan. Itu adalah kutukan kematian yang berakar pada jiwa. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan oleh Lin Nan adalah dirinya sendiri. Merebut tubuh dan melahap esensi gadis naga sudah merupakan cara terbaik yang bisa dibayangkan untuk memperpanjang hidup seseorang. Tapi Lin Nan hanya menolak melakukan ini dan memilih sesuatu dengan harapan yang sangat tipis. Nak, kamu harus berpikir jernih. Jika tubuhmu benar-benar kelelahan dan hanya kekuatan jiwamu yang tersisa untuk melawan kutukan kematian, jika kalah, kamu akan benar-benar gila, dan semuanya akan berakhir. Dinghai Shenzhen menunjukkan sikap kepedulian yang langka saat ini. Kata-kata ini membuat Lin Nan merasa hangat di hatinya. Saudara Bangsi, sudah berapa kali kamu mengatakan ini adalah pilihanku sendiri. Jangan khawatir, bahkan jika jiwaku hancur, bukankah kalian berdua mendapat perlindungan dari Paman Istana Abadi dan kamu dapat dengan aman melarikan diri dariku jiwa? Lin Nan, saat menyebut Istana Abadi, suara Istana Abadi Qian Kun terdengar. Bahkan jika jiwamu menentang surga dan benar-benar dapat menahan kutukan kematian, jiwa yang tersisa pasti sangat lemah. Kamu sama sekali bukan Raja Suci Jiwa Dao di masa lalu. Dalam keadaan lemah seperti itu, aku khawatir kamu akan melakukannya, tidak dapat bertahan bahkan untuk sementara waktu. Jika kamu tidak dapat bertahan, kamu akan menghilang ke dunia. Kamu benar-benar harus memikirkan dengan hati-hati tentang pertaruhan semacam ini. Saya sudah memikirkannya dengan sangat jernih. Karena dewa tidak memberi saya peluang yang tidak menguntungkan di tahun ini, jelas bahwa saya harus mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk melewati bencana kematian ini. Jangan khawatir, saya Lin Nan tidak akan mati begitu mudahnya. Ahem, dia terus mengatakannya, dan dia benar-benar datang. Pemilik, sebagai makhluk spiritual dengan kontrak jiwa dengan Lin Nan,
gadis naga King King adalah orang pertama yang merasakan bahwa tubuh Lin Nan yang sangat lemah tiba-tiba kehilangan jejak kehidupan terakhirnya. Kutukan maut otang pembawa sial itu akhirnya tanpa ampun menelan energi fisik Lin Nan. Pada saat yang sama, jiwa Lin Nan, yang juga sangat lemah di lautan kesadaran, akhirnya melepaskan diri dari belenggu kematian fisik dan tiba-tiba meninggalkan tubuh, tetapi energi kematian jahat tidak melepaskan Lin. Jiwa Nan, seolah-olah belatung tarsal terbang bersama. Hidup adalah kematian, kematian adalah kehidupan, siklus yin dan yang tidak ada habisnya. Begitu jiwa Lin Nan meninggalkan tubuhnya, dia tidak melakukan perlawanan yang luar biasa, tetapi dengan ringan mengintegrasikan kekuatan terakhirnya ke dalam wawasan Tao yang dia peroleh selama setahun terakhir. Mengesampingkan keterikatan dan kegigihan hidup dan mati, menaati kebenaran reinkarnasi yin dan yang, tidak mempedulikan kemajuan mengerikan dari melahap, tetapi mengabdikan diri dengan sepenuh hati pada jiwa Anda sendiri. Dia diam-diam merasakan jiwanya melawan kekuatan terakhir kematian sedikit demi sedikit. Selama jiwa bisa tetap abadi sebelum kekuatan kematian ini dikonsumsi, masih ada sedikit kehidupan yang tersisa. Sebaliknya, jika jiwa tertelan seluruhnya, berarti Lin Nan akan hancur total. Pada saat itu, Istana Abadi Qiankun akan membawa Shenzhen dan King King meninggalkan lautan kesadaran mereka di saat-saat terakhir dan mencari tempat tinggal lain. Melahapnya sedikit demi sedikit, setiap detik terus berlanjut. Jiwa Lin Nan berangsur-angsur menghilang dari ukuran manusia normal pada awalnya. Setelah sekitar 10 menit, itu hanya seukuran bola basket. Meskipun kekuatan kematian yang mengerikan telah dikonsumsi banyak, hantu ini masih melahapnya melanjutkan. Tuan, ayolah, sudah terlambat. Serap kekuatan jiwa nagaku. Tolong. Oke. Suara King King penuh dengan air mata dalam pikiran spiritualnya. Dia memohon pada Lin Nan untuk tidak menyerahkan hidupnya seperti ini, tapi jiwa Lin Nan benar-benar acuh tak acuh. Gunung adalah aku, sungai dan lautan adalah aku, air dan api adalah aku, angin dan guntur adalah aku. Langit dan bumi untukku, dan aku untuk langit dan bumi. Alam adalah aku dan aku adalah alam. Tao adalah aku, akulah Tao. Tao ada selamanya, jati diri adalah abadi. Kekal, ayolah, hidupku, Lin Nan, tidak akan pernah berakhir di sini. Tepat ketika Lin Nan sepenuhnya mengintegrasikan jiwanya dengan pemahaman kebenaran, cahaya aneh mulai memancar dari dalam jiwanya. Ini adalah semacam cahaya yang sepenuhnya independen antara kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa melampaui apa yang disebut tingkat energi benua Shenwu. Keyakinan transenden di hati Lin Nan yang mengabaikan hidup dan mati sebenarnya memicu peluang yang menantang surga yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh istana abadi dan jarum ilahi. Ini, bagaimana ini mungkin? Sungguh ajaib jarum ajaib itu. Dia telah melihat adegan besar yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan keterkejutan di depan Lin Nan. Kekuatan ilahi penciptaan. Dia benar-benar melakukan kontak dengan kekuatan ilahi penciptaan pada tingkat yang begitu rendah. Istana Abadi Qiankun juga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tapi segera, seolah merasakan sesuatu yang sangat menakutkan, Istana Abadi dan Jarum Ilahi benar-benar membuang semua energi mereka pada saat yang sama, menyembunyikannya jauh di dalam jiwa Lin Nan. Di langit yang jauh, sebuah celah tampak terbuka di langit, seolah-olah ada sepasang mata besar antara langit dan bumi, dan mereka segera mengunci posisi Lin Nan. Hah, sebenarnya ada orang di bintang Shenwu kecil ini yang bisa memahami kekuatan para dewa. Menarik sekali. Dan, bahkan ketika jiwa akan hancur. Haha, untungnya aku sedang bertugas hari ini, itu saja. Meskipun itu hanya perbuatan baik, beri dia sedikit bantuan. Ledakan. Di celah-celah antara langit dan bumi, saya tidak tahu keberadaan tertinggi dan kuat seperti apa yang tersembunyi, tetapi guntur langit yang menakutkan dijatuhkan secara acak. Aura cahaya guntur itu pada pandangan pertama tidak terlalu kuat, tetapi penuh dengan kekuatan yang sangat misterius dan transenden, jauh di atas tingkat seluruh benua Shenwu. Saat petir turun, itu mengenai jiwa Lin Nan. Kekuatan kematian yang mengerikan di atas langsung hilang di bawah petir ini. Pada saat yang sama, jiwa Lin Nan benar-benar memasuki keadaan aneh dengan bantuan menyadari jejak kekuatan ilahi penciptaan dan kekuatan guntur surgawi. Pada saat yang sama, ketika kilatan petir melintas di langit, di hutan lebat yang sama, di sudut hutan agak jauh dari Lin Nan, beberapa sosok juga muncul di bawah petir. Salah satunya adalah Lin Nan, seorang pemuda bernama sama yang ditemui Lin Nan di Kunyu Wonderland hari itu. Orang-orang di seberangnya mengenakan jubah dengan pola moir merah tua, dan seluruh tubuh mereka memancarkan aura jahat dan cahaya yang ganas. Sueyun Immortal Mansion, kalian, bagaimana kalian tahu aku ada di sini? Ketika Lin Nan muda memandang murid-murid Sueyun ini, matanya dipenuhi ketakutan. Jelas sekali bahwa orang-orang ini telah mengungkap niat membasmi mereka dengan mengejarnya sampai ke sini. Lagi pula, Yuhua adalah seorang idiot yang terkenal kejam.
Dia masih menanyakan pertanyaan tidak berarti seperti itu sebelum dia mati. Kamu harus menyimpan ini untuk ditanyakan kepada penguasa neraka. Ada 5 orang di sisi berlawanan, masing-masing dari mereka adalah master tingkat suci. Mereka benar-benar sangat aman melawan Lin Nan ini. Tidak ada yang tahu mengapa mereka secara kolektif mengepung dan membasmi orang lemah dari rumah abadi Yuhua, tetapi nasib kematian menimpa Lin Nan secara tidak adil. Cahaya pedang yang menakutkan diayunkan, kekuatannya jauh melebihi batas yang bisa dilawan oleh Lin Nan muda. Semua perjuangan dan penghindaran sia-sia. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang itu menebas tenggorokannya. Semua kekuatannya mengalir keluar dari tubuhnya bersamaan dengan aliran darah yang deras, dan dia jatuh lemas ke tanah. Setelah murid-murid Blood Cloud membasmi Lin Nan, mereka tidak berhenti sama sekali. Seolah-olah tugas telah selesai, mereka menghilang begitu saja dari tempat itu, hanya menyisakan Lin Nan yang tidak bersalah menunggu kematian sendirian. Siapa kamu? Siapa kamu? Seiring berlalunya hidup, hati Lin Nan dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia hanya ingin tahu siapa yang membasminya dan mengapa anggota Sekte Awan Darah ini muncul dalam perjalanannya untuk menemukan obat suci. Hanya Meng Fei, yang keluar bersamaku, yang mengetahui rute ini. Mungkinkah? Tidak, tidak mungkin Meng Fei mengkhianatiku dan melakukan hal seperti itu. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia masih tidak ingin meragukan kakak laki-lakinya yang pernah menjadi sahabatnya. Namun semuanya hanya bisa berubah menjadi kemarahan dan keengganan yang tak ada habisnya. Dengan berlalunya kehidupan yang cepat, semuanya menghilang di hutan terpencil ini. Tepat setelah vitalitasnya benar-benar terputus, tiba-tiba, kekuatan jiwa misterius terbang dari jauh. Seolah tertarik dengan benda asing di dalam tubuh Lin Nan muda, benda itu tiba-tiba menyatu dengan tubuh yang baru saja meninggal. Leherku, jiwa Lin Nan sebelumnya memasuki keadaan misterius, seolah-olah dia merasa menyatu dengan langit dan bumi, dan akan menghilang sepenuhnya antara langit dan bumi. Namun tiba-tiba suatu ketertarikan yang tak bisa dijelaskan menjerumuskannya ke dalam kekacauan dan kegelapan, lalu dia merasakan sakit yang menyayat hati di lehernya. Lin Nan, jangan bergerak. Gunakan semua kekuatan Sein Yuanmu untuk menghentikan lukanya. Apa yang terjadi? Lin Nan berpikir sedetik yang lalu bahwa dia akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang indah. Detik berikutnya, pada saat ini, dia sepertinya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu ribuan tahun, dan tiba-tiba menemukan rasa soliditas. Apakah ini, kembali ke tubuh fisik? Bagaimana ini mungkin? Lin Nan, haha, kamu sangat beruntung, kami tidak tahu harus berkata apa. Huff, kamu sangat beruntung bahkan aku harus mengagumimu. Tuan, hubungan baik yang Anda jalinlah yang membuat Anda hidup kembali. Suara-suara di kepalanya mengatakan sesuatu satu sama lain yang membuat Lin Nan benar-benar bingung. Satu-satunya hal yang pasti adalah dia memang memiliki tubuh baru. Terlahir kembali. Perasaan ini datang begitu tiba-tiba bahkan membuat Lin Nan merasa sedikit tidak nyata. Namun ketika dia benar-benar merasakan setiap inci kulit dan setiap sel di tubuhnya, dia langsung dipenuhi dengan kegembiraan, dan sendewa yang luar biasa. Setahun penuh. Setahun penderitaan hidup dan mati, tahun pencarian yang sulit. Tahun yang penuh kegelisahan, tahun mencari kematian. Bahkan jika Lin Nan memiliki kondisi pikiran yang unik dan transenden, pada saat ini, dia benar-benar berpikir bahwa dengan tahun eksplorasi dan pencarian ini, dia telah mengalahkan kutukan kematian yang dikenal sebagai kematian dengan jiwanya sendiri, dan sungguh setelah terlahir kembali di sini saat ini, kegembiraan yang luar biasa benar-benar membuatnya ingin berteriak sekeras-kerasnya. Dewa baik sekali padaku, Lin Nan. Tetapi ketika dia ingin membuka matanya dan berteriak ke langit, energi memori yang berisi informasi besar secara alami menyatu dengan jiwanya. Ini, apakah ini tubuh kecil yang tidak bersalah? Dia diam-diam dibasmi di sini oleh sekte musuh dari Istana Abadi Yuhua dan orang-orang dari Istana Abadi Sueyun. Kematiannya tidak bisa dijelaskan dan tidak jelas. Bahkan Xiao Tianzhen sendiri tidak tahu mengapa dia disergap. Tidak heran King King akan mengatakan bahwa karma baik sayalah yang membuat saya sukses. Justru karena esensi 5 elemen ini adalah inti dari semua kekuatan jiwa saya, jadi hanya kebetulan saya terbasmi oleh ledakan kebencian yang kuat sebelumnya, kematian tubuh ini. Jiwa tersedot ke dalam tubuh ini. Benar-benar, takdir mempermainkan manusia. Lin Nan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Aku tidak menyangka kekhawatiranku hari itu akan menjadi kenyataan begitu cepat. Orang kecil lugu yang membuat orang khawatir itu akan mengakhiri hidupnya begitu cepat. Namun, dalam ingatan terakhir Lin Nan muda ini, Lin Nan merasakan kemarahan dan keengganan yang kuat. Jangan khawatir, Lin Nan. Karena aku telah terlahir kembali di tubuhmu, keinginanmu adalah milikku, dan tentu saja aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Semua orang yang terkait dengan masalah ini, saya akan mengirim mereka ke neraka untuk memberi penghormatan kepada jiwa Anda yang telah mati.
Lin Nan membuat janji yang berat di dalam hatinya. Pada saat inilah dia merasakan nafas dingin keluar dari tubuhnya, dan tiba-tiba, jiwa dan tubuhnya menyatu sepenuhnya. Dia akhirnya mampu menguasai sepenuhnya tubuh baru ini. Lin Nan, ada apa denganmu? Pada saat ini, suara yang sangat familiar bagi Xiao Tianzhen terdengar di depan Lin Nan. Meng Fei, ketika kakak laki-laki kecil yang tidak bersalah ini melihatnya terbaring di tanah dengan leher berlumuran darah, dia tidak terburu-buru karena khawatir, sebaliknya, dia mendekat dengan hati-hati dan berseru dengan suara rendah yang tidak dapat didengar orang lain mengamati reaksi mayat Lin Nan, sepertinya membenarkan sesuatu. Hanya Meng Fei yang tahu tindakannya. Setelah itu, dialah orang pertama yang muncul di lokasi kecelakaan. Tidak ada penyelamatan yang cemas, tetapi menunggu kematian total Xiao Zhen. Semua ini tampak sangat jelas. Lin Nan mencibir di dalam hatinya. Hari itu, dia melihat rencana jahat di hati Meng Fei, tetapi yang tidak dia duga adalah orang ini akan membasmi Xiao Tianzhen begitu cepat. Lin Nan, Meng Fei mendekat selangkah demi selangkah. Tidak ada bekas rasa sakit atau kecemasan di wajahnya, tapi dia jelas penuh pengkhianatan dan kebanggaan. Saya melihat senyuman di wajahnya semakin lebar, dan langkahnya semakin cepat. Namun, saat senyuman liciknya mencapai puncaknya, mata Lin Nan terbuka tanpa emosi di tanah. Meng Fei berkata dengan ketakutan dan hampir melompat. Pria di depannya jelas sudah mati. Kemunculan mayat palsu yang tiba-tiba membuatnya, yang sangat licik, tidak bisa menahan untuk tidak berseru dengan keras. Lin Nan, kamu. Suara ini membuat khawatir orang-orang yang berada jauh, dan seruan terdengar dari kejauhan. Meng Fei, apakah kamu sudah menemukan Lin Nan? Lin Nan dengan jelas melihat kilatan kepanikan dan kekecewaan di mata Meng Fei. Ekspresi ini menghilang dalam sekejap, dan dia segera menjadi sangat khawatir dan berlari menuju Lin Nan, mengambil saudara baiknya dan mulai menuangkan kekuatan spiritual dengan putus asa. Lin Nan, tunggu, kakak senior Song dan yang lainnya akan segera datang, kamu harus bertahan. Keterampilan akting ini, saya benar-benar harus meminta Anda untuk memberikan pelajaran kepada Song Yan dan Ling Fei. Lin Nan mencibir di dalam hatinya, tetapi dia tidak berjuang. Dia membiarkan dirinya menjadi penyangga, memungkinkan Meng Fei untuk sepenuhnya melakukan sakit hati dan upaya untuk melukai saudaranya. Segera, selusin sosok melompat keluar dari hutan di belakang. Orang yang memimpin grup adalah seorang gadis muda dengan fitur wajah sempurna. Dia memancarkan banyak tekanan jiwa. Dia adalah Song Qingyang, pemimpin grup Lin Nan. Dari ingatan masa kecil yang polos, Lin Nan tahu bahwa kelompok murid Yuhua mereka keluar ke hutan abadi Zamrud untuk mengumpulkan bahan obat negeri dongeng ketika kembali ke rumah abadi Yuhua, dan menggunakannya untuk mengirimkannya ke sekte setelah kembali ke tugas pintu sekte. Selama proses pengumpulan, Lin Nan yang naif merasakan sumber atribut api yang aneh karena efek esensi 5 elemen, jadi dia menyeret Meng Fei untuk datang memeriksa, tetapi dia diracuni. Song Qingyang di depannya dan murid Yuhua di belakangnya memiliki ekspresi berbeda ketika mereka melihat Lin Nan terluka. Sebagian besar murid terlihat tidak sabar. Rupanya mereka merasa Lin Nan menyeret mereka kembali dan menunda pencarian obat mujarab. Hanya Song Qingyang dan Meng Fei yang menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka. Lin Nan, jangan bergerak, aku akan menyembuhkan lukamu. Song Qingyang bergegas, dan sosok cantiknya bersandar di depan Lin Nan. Namun, Lin Nan, yang terlahir kembali setelah bencana, tidak berniat menggoda, dan diam-diam menyaksikan gadis di depannya menstimulasi energi di tubuhnya. Energi spiritual membantu menghidupkannya kembali. Hei, Lin Nan, lukamu sangat dalam, tapi kamu masih bisa bertahan. Kamu benar-benar beruntung. Song Qingyang baru saja pulih dari luka-lukanya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun, dia tertipu oleh batuk palsu Lin Nan. Dengan kekuatan Sein Yuan di tubuhnya, akan sulit untuk mati karena kerusakan fisik seperti itu. Sekitar 1/4 jam kemudian, Song Qingyang menghela nafas panjang, menyingkirkan kekuatan spiritualnya dan memasukkan ramuan abadi ke dalam mulut Lin Nan, yang bahkan lebih heroik, sedikit mengejutkannya, terutama matanya yang dalam dan tajam. Bagaimana dia bisa terlihat seperti orang bodoh yang dikatakan semua orang? Baiklah, saudara muda Lin, cederamu sudah stabil untuk saat ini. Kamu akan baik-baik saja selama kamu beristirahat selama beberapa hari. Lin Nan menunjuk ke lehernya, menunjukkan bahwa dia tidak dapat berbicara sekarang, tetapi di dalam hatinya dia berterima kasih kepada Song Qingyang atas perlakuannya yang sepenuh hati, dan sedikit mengangguk sebagai salam. Sebaliknya, Meng Fei yang berada di sampingnya mengucapkan banyak kata-kata baik sebagai rasa terima kasih kepada Lin Nan, yang menyebabkan Lin Nan kembali merasa merinding. Setelah itu, Lin Nan membiarkan Meng Fei membawanya kembali ke kamp. Berpura-pura beristirahat malam itu.
Keesokan paginya, dia bangun dengan segar. Aku akan jalan-jalan. Saat dia mengucapkan kata-kata seperti itu, seluruh Kam Yuhua terkejut. Apakah ini cara orang ini pulih? Dengan cedera yang begitu serius, Anda bisa keluar jalan-jalan semalaman seolah-olah Anda baik-baik saja. Ngomong-ngomong, telah terjadi kecelakaan, dan semua orang masih menunggunya untuk memberitahu siapa pembasminya, tapi dia sepertinya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Beraninya dia keluar sendirian. Apakah Anda benar-benar bodoh, atau Anda pikir umur Anda panjang? Lin Nan, lukamu belum sembuh, jangan membuat masalah lagi saat kamu keluar. Meng Fei secara alami ingin menghentikannya saat ini, tetapi Lin Nan keluar dari kamp sendirian tanpa menoleh ke belakang. Dia mengabaikan panggilan saudara baiknya dan tidak repot-repot memperhatikan sama sekali. Lin Nan ini, kenapa sangat berbeda dari yang ada di legenda? Ketika Xiao Tianzhen berada di Yuhua Immortal Mansion, dia berada di level Wanyan Kren. Sangat sedikit orang yang benar-benar peduli tentang seperti apa rupa seorang idiot yang selalu berada di bawah. Mereka semua mendengar rumor bahwa dia adalah seorang pemuda yang imut, bodoh, dan bodoh. Namun, Song Qing yang diam-diam memperhatikan sosok Lin Nan yang pergi, tetapi sekali lagi merasakan temperamen yang tidak dapat dijelaskan dan misterius dari pria itu, seolah-olah seluruh hutan berada di bawah kendalinya. Meng Fei, bagaimanapun, perasaan itu hanyalah intuisi Song Qingyang dan dia tidak yakin. Dia berbisik kepada Meng Fei untuk mengikuti Lin Nan untuk menghindari kecelakaan lebih lanjut. Aduh, kakak laki-lakiku ini telah membuat semua kakak laki-lakiku khawatir. Meng Fei buru-buru memberi hormat, dan setelah berusaha keras, dia mengejarnya. Begitu dia meninggalkan kerumunan, wajah Meng Fei segera berubah. Kesuraman dan keganasan di atasnya terasa dingin. Haha, Lin Nan, penguasa neraka tidak menerimamu, tapi kamu bersikeras untuk menemaninya. Jadi kali ini, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku melihatnya mengejar ke arah menghilangnya Lin Nan barusan, sambil mengeluarkan kristal misterius dari tas Qiankunnya, menulis sesuatu di atasnya dengan kekuatan jiwanya, dan memindahkannya ke tempat yang jauh. Namun, saat dia mengangkat kepalanya setelah melakukan gerakan kecil rahasia ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi bingung. Lin Nan, kenapa si idiot itu hilang? Tidak ada bentuk tubuh, tidak ada nafas, dan dia benar-benar menghilang dari jangkauan persepsinya dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Meng Fei merasa bahwa dia tidak bisa lagi melihat si idiot itu. Bagaimana orang itu bisa menghilang ke dalam persepsinya begitu saja dengan tingkat kultivasinya yang bahkan tidak berada di alam suci. Merasa ketakutan di dalam hatinya, Meng Fei akhirnya mengertakkan gigi dan mengikuti berdasarkan perasaannya. Padahal, lokasi Lin Nan tak jauh dari Meng Fei. Tetapi dengan kemampuan Lin Nan untuk menyembunyikan jejaknya, di mana seorang pemula seperti Meng Fei, seorang suci, dapat menemukannya. Saat dia keluar sendirian kali ini, dia sebenarnya ingin memverifikasi dengan cermat ranah dan kekuatan tubuh barunya. Meskipun dia memiliki kesempatan luar biasa untuk terlahir kembali, masalah setelah kehidupan baru ini masih membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat dia berjalan. Pantas saja Lin Nan, yang begitu naif sebelumnya, mengatakan bahwa ia berada di posisi terbawah sekte tersebut. Lin Nan tidak pernah membayangkan bahwa di sekte di alam abadi ini, mungkin ada pemula di usia ini yang bahkan belum mencapai orang suci ranah pemula. Tubuh seni bela diri di alam Cao Yuan tingkat kelima benar-benar membuat Lin Nan tercengang. Melihat budidaya jiwa Dao, itu bahkan lebih suram. Hampir tidak ada dasar-dasarnya. Namun, Lin Nan jauh lebih beruntung dalam hal ini. Bagaimanapun, tubuhnya sekarang berisi jiwanya yang kuat dengan dasar Raja Suci. Ditambah dengan kekuatan jiwa yang sangat besar dan kekuatan sumber dari 5 elemen yang terkandung dalam esensi 5 elemen, tidak perlu membangun kembali jiwa lagi, selama alam fisik menguat, ia dapat pulih dengan sendirinya. Ketika Lin Nan berada di alam suci, budidaya jalur jiwanya dapat mencapai puncak suci. Ketika dia berada di seni bela diri tingkat kedua, jalur jiwanya dapat mencapai Raja Suci tingkat ketiga dapat membawa energi jiwa hingga batasnya. Batas yang dapat ditahan oleh tubuh alam abadi saat ini bahkan lebih tinggi. Menurut perkiraan Lin Nan, selama seni bela dirinya dapat kembali ke puncak orang suci, bahkan jika dia tidak memasuki alam orang suci, pengembangan jiwanya dapat dikembalikan ke tingkat sebelumnya. Namun, berapa banyak usaha dan waktu yang diperlukan untuk berkultivasi dari alam Cao Yuan tingkat kelima kembali ke puncak Sein? Lin Nan membutuhkan 4 hingga 5 tahun untuk menyelesaikan proses ini. Dan di sepanjang jalan, dia bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak harta karun jenius dan pil ajaib kelas atas yang telah dia minum. Dia bahkan berendam di Danau Tianqi dan mengalami setidaknya 2 pencerahan seni bela diri yang jarang ditemui para pejuang sekali lagi, itu akan sangat luar biasa. Memikirkannya saja sudah membuat kepalaku terasa berat. Tuan, sebenarnya bukanlah hal yang buruk jika Anda memiliki kesempatan untuk membangun kembali tubuh Anda.
Tiba-tiba suara King King terdengar, suara King King jelas jauh lebih santai. Lin Nan mampu membangkitkan mayat itu dan sepenuhnya menghilangkan kutukan kematian. Tuanku sebelumnya, tubuhmu berasal dari ras manusia alam Suanyuan, dan kondisi dasarnya jauh lebih buruk daripada tubuh dari alam abadi ini. Sekarang kamu memiliki tubuh ini, meskipun bakatmu tidak terlalu menonjol, itu sudah cukup bagimu untuk berlatih 9 transformasi King Long kondisi. 9 transformasi King Long. Lin Nan mengangkat alisnya. Ya, Guru. 9 transformasi King Long adalah metode yang digunakan oleh klan King Long untuk melunakkan tubuh fisik kita. Kita perlu bekerja sama dengan alam budidaya jiwa dan seni bela diri untuk secara bertahap mengembangkan tubuh fisik ke tingkat yang sebanding ke senjata ajaib yang tiada taranya. Meskipun tubuh tuannya saat ini benar-benar hilang, fondasi yang diletakkan oleh Qian Kun Jue sebelumnya, tetapi memulai dari awal, akan lebih mudah untuk mempraktikkan metode mengintegrasikan jiwa dan seni bela diri. Pada saat yang sama, jika Anda menggabungkannya dengan kekuatan ilahi King Long saya untuk mengubah tubuh Anda, kekuatan tubuh fisikmu akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan di masa depan. King King benar. Istana Abadi Qian Kun di samping mengambil alih kata-kata jika kamu dapat menggunakan jiwa dan seni bela diri untuk melunakkan tubuhmu sejak awal, dan bekerja sama dengan keterampilan pemurnian tubuh klan King Long, kamu pasti akan jauh lebih baik. Melampaui Qian Kun. Tidak ada keraguan tentang kecemerlangan yang diberikan Jue padamu. Lin Nan tercengang. Dalam hal ini, sepertinya masih ada harapan. Lin Nan akhirnya mendapatkan kenyamanan psikologis. Tapi ada hal lain yang membuatnya sedikit bingung, penampilannya. Meski penampilan Lin Nan agak mirip dengannya, itu hanya kemiripan, dan jaraknya masih besar. Tuan, jangan khawatir. Adapun penampilan Anda, selama identitas jiwa Anda tetap tidak berubah, seiring berjalannya waktu, penampilan Anda perlahan-lahan akan mendekati jiwa Anda. Cepat atau lambat, Anda dapat kembali ke penampilan asli Anda. Itu hanya masalah waktu. Apakah begitu? Bagus. Menghirup udara segar dalam-dalam setelah kelahiran kembali, kondisi fisik Lin Nan telah pulih sampai batas tertentu melalui perbaikan kekuatan Seng Yuan. Perjalanan ini, selain untuk memeriksa jenazah, tentu memiliki tujuan yang lebih penting. Itu adalah sumber tersembunyi dari api murni dan murni yang dirasakan Lin Nan yang tidak bersalah sebelumnya. Meskipun kematiannya disebabkan oleh tuduhan tidak langsung Meng Fei, akar masalahnya tetaplah sumber api ajaib ini. Karena Lin Nan telah berjanji kepada pihak lain untuk menggunakan identitasnya untuk menjalani kehidupan baru, dia telah memutuskan tadi malam bahwa dia harus bertindak sesuai dengan aturan sekte tempat Lin Nan berada dalam jangka pendek. Saat ini, dia belum familiar dengan tempat di alam abadi, dan karena istana abadi Jiuyao telah rusak, hampir tidak mungkin untuk kembali ke alam Suanyuan. Selain itu, umat manusia seharusnya sudah menetap sekarang dan mulai berkembang dengan mantap, dan tidak ada hal besar yang akan terjadi untuk saat ini. Oleh karena itu, karena tidak ada gunanya merasa cemas, lebih baik gunakan sumber daya terkuat dari langit dan bumi di negeri dongeng ini untuk memulihkan kekuatan seseorang terlebih dahulu. Meskipun Yuhua Immortal Mansion tidak kuat dalam ingatan Lin Nan, itu masih merupakan sekte bintang 3. Selama dia dapat menyelesaikan tugas yang cukup dan memperoleh poin kontribusi sekte di rumah abadi, sumber daya yang ditukar dapat memenuhi kebudewanya untuk berlatih 9 transformasi naga Azure. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan harta karun di balik sumber api yang kuat ini. Adapun Meng Fei, meskipun Lin Nan 100% yakin bahwa dia adalah dalang di balik kerangka Xiao Zhen, tidak ada bukti nyata untuk itu, dan peluangnya tidak ada, jadi kami akan membiarkannya hidup untuk saat ini Lin Nan, waktunya telah tiba. Ketika kita membasmi orang itu, bahkan dalam situasi saat ini, kita tidak dapat membuat gelombang apapun. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, Lin Nan bergegas menuju ke arah yang dia rasakan. Sumber dari 5 elemen tampaknya tersembunyi dan dilindungi oleh suatu kekuatan. Sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya, tetapi bagi Lin Nan, ahli sumber 5 elemen, dia tidak dapat lepas dari persepsinya. Kali ini seharusnya menjadi kesempatan bagus. Setelah hanya satu batang dupa, Lin Nan sampai di tembok gunung yang sangat biasa. Di balik tembok gunung, ada pegunungan yang luas dan berkesinambungan. Pada pandangan pertama, tidak ada yang aneh tentang itu, tapi Lin Nan bisa dengan jelas merasakan sumber api yang kuat dari pegunungan yang sangat dia kenal. Sebenarnya ada makhluk yang menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk menciptakan ilusi dan menutupi rahasia di pegunungan ini. Jiwa Lin Nan kini telah memulihkan banyak kekuatannya setelah istirahat malam, dan dia dapat melihat sekilas misterinya. Tetapi ketika dia ingin mematahkan ilusi ini, tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Hehehe, aku tidak menyangka bisa membasmi seseorang 2 kali dalam 2 hari. Wah, kamu benar-benar sial. Seorang pria mengenakan jubah dengan pola awan darah berjalan keluar dari hutan lebat di belakang Lin Nan, dengan senyum sinis dan niat membasmi yang kuat di wajahnya.
Dia secara mengejutkan adalah salah satu murid dari Blood Cloud Immortal Mansion yang membasmi Lin Nan kemarin. Ini adalah master seni bela diri dari Saint tingkat kedua. Jika itu adalah Lin Nan kemarin, bahkan 10 dari mereka tidak akan mampu mengalahkannya dengan satu gerakan. Namun, entah kenapa, ketika murid Sueyun ini muncul, di awalnya mengira dia akan melihat kepanikan dan ketakutan di wajah orang lemah kemarin, dan bahkan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Namun yang mengejutkannya adalah anak laki-laki di seberang Yuhua bahkan tidak berbalik, dan masih memandangi tembok gunung di depannya dengan tenang. Untuk memutus lingkaran sihir ini, kamu mungkin harus menggunakan tongkat besar. Murid Sueyun tidak mendengar bisikan di mulut Lin Nan, dia hanya merasa bahwa momentumnya yang melonjak diabaikan oleh lawannya. Wah, menurutku pisau yang kuberikan padamu kemarin tidak membasmimu, tapi memotong otakmu. Tidak ada gunanya hidup untuk sampah sepertimu. Kali ini, biarkan aku mati sepenuhnya. Bang! Para murid Sueyun meletus dengan kekuatan spiritual unik milik Blood Cloud Immortal Mansion mereka, berubah menjadi cakar berdarah dan menyerang punggung Lin Nan di seluruh langit. Tapi detik berikutnya, dia dengan jelas mendengar kata-kata di mulut Lin Nan. Hanya ada dua kata sederhana, tetapi itu sudah menentukan nasibnya. Bising. Apa yang dia katakan? Murid Sueyun merasa pasti ada sesuatu yang salah dengan telinganya, tetapi Lin Nan membalikkan matanya yang terkejut dan melepaskan cahaya spiritual yang sangat mengejutkannya hingga dia tidak bisa bernapas. Tertawa. Oh tidak. Kemudian, raungan menyedihkan bergema di langit, segera mengejutkan orang-orang di kedua sisi di dekatnya. Tidak, ada yang tidak beres. Sekelompok ahli dari Sueyun Immortal Mansion tersebar merata di sekitar sini. Mereka jelas sedang mencari sesuatu. Ketika mereka mendengar teriakan rekan-rekan murid mereka, mereka segera bergegas menuju lokasi kejadian. Pada saat yang sama, sekelompok orang dengan cepat terbang keluar dari arah Kam Yuhua Immortal Mansion, dengan sedikit kemarahan di wajah semua orang. Lin Nan otang pembawa sial itu, dia membuat masalah bagi kita lagi. Ketika orang-orang dari kedua belah pihak tiba di tempat terjadinya jeritan hampir pada waktu yang bersamaan, pemandangan di depan mereka sangatlah tragis. Mayat tanpa kepala jatuh ke dalam genangan darah. Kulit dan dagingnya terkoyak oleh cakar yang tajam. Di dinding gunung sebelah jenazah, terdapat sebuah gua dalam yang mengarah langsung ke kedalaman gunung. Ada sumber api samar-samar yang memancar dari dalam. Namun, saat ini, semua orang tidak repot-repot mempelajari gua itu sama sekali, malah mereka semua berteriak pada mayat di tanah. Adik laki-laki Lin. Perasaan pertama dari Yuhua Immortal Mansion adalah semuanya telah berakhir, Lin Nan benar-benar mati kali ini. Tapi mereka cepat bereaksi, ya. Pakaian yang dikenakan pria di tanah sepertinya bukan pakaian Lin Nan. Terlebih lagi, mengapa orang-orang dari Bloody Cloud Immortal Mansion di seberangnya terlihat lebih bersemangat daripada kita? Zhang Qing, siapa yang melakukan ini padamu? Zhang Qing, baru pada saat itulah rumah abadi Yuhua menyadari bahwa orang yang meninggal secara emosional adalah murid dari rumah abadi Sueyun bernama Zhang Qing. Semoga kematianmu menyenangkan. Yuhua dan Sueyun adalah sekte yang saling bermusuhan. Tidak ada cara untuk memverifikasi dendam antara kedua faksi. Bagaimanapun, dilihat dari tingkat permusuhan saat ini, jika salah satu pihak mengalami pemusnahan, pihak lain tidak hanya tidak akan datang membantu, tetapi pasti akan bergegas masuk dan membasmi mereka semua. Jadi ketika Song Qingyang dan yang lainnya melihat dengan jelas bahwa almarhum bukanlah Lin Nan, mereka semua menunjukkan ekspresi sombong tanpa malu-malu di wajah mereka. Dasar jalang Yuhua, ini adalah hal baik yang telah kamu lakukan. Aku ingin kamu membayar nyawa adik laki-lakiku Zhang. Pemimpin awan darah di seberangnya adalah orang suci puncak, memegang senjata semi-ilahi yang bersinar di tangannya. Kekuatan semacam ini sedikit lebih rendah daripada Song Qingyang. Setelah kegembiraan berlalu, semua talenta sekte Yuhua melihat dengan jelas bahwa pihak mereka sendiri sebenarnya jauh lebih lemah daripada lawan mereka. Ups, kakak perempuan, orang-orang di seberang punya keuntungan. Meng Fei adalah yang paling waspada dan sekilas tahu bahwa situasinya kritis. Jika rahasia antara dia dan Sekte Sueyun terungkap selama pertempuran, itu akan menjadi masalah besar cepat dari pertempuran. Namun, bagaimana Sekte Sueyun bisa menyerah setelah kehilangan tenaganya? Mereka dan Yuhua Immortal Mansion biasanya harus bertarung dan membasmi satu sama lain meskipun tidak ada hubungannya, apalagi sekarang mereka sedang pertikaian darah. Basmi aku dan jangan biarkan siapapun pergi. Dengan keras, selusin murid Sueyun meledak dengan energi spiritual yang menakutkan, seperti serigala ganas yang kehilangan temannya satu demi satu, memperlihatkan gigi mereka yang haus darah, bertekad untuk membuat semua orang di Yuhua membayar dengan darah dan nyawa mereka. Otang pembawa sial, bertarung. Song Qingyang tahu bahwa melarikan diri sekarang hanya akan mengarah pada pengejaran tanpa akhir, jadi dia hanya bisa gigit jari dan memimpin semua orang untuk bergegas maju, tetapi ada sedikit keputusasaan di hatinya.
Dalam pertarungan ini, kemungkinan besar kita akan kalah dari lawan. Ini semua kesalahan si idiot Lin Nan. Jika kita tidak menyelamatkannya, kita tidak akan berada dalam situasi ini sekarang, basmi dia. Murid Yuhua di samping sudah tidak puas dengan Lin Nan, dan sekarang mereka berada dalam situasi mati, mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka untuk melihat apakah mereka bisa membasmi beberapa Sueyunmen. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa banyak Anda mengeluh atau mengutuk, Anda tidak dapat mengubah kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Segera, seorang anggota sekte Yuhua dilukai oleh pemimpin di sisi yang berlawanan, dan melarikan diri ke belakang Song Qingyang yang berdarah. Pemimpin yang memegang senjata semi-ilahi bertekad untuk membasmi, dan dia memukul dengan ujung yang tajam, dan Song Qingyang terbasmi bersamanya. Lagu kakak senior, semua orang berseru dan mengaum dengan putus asa sampah Sueyun, aku akan melawanmu sekuat tenaga. Mendengus, pemimpin Sueyun, yang menebas Song Qingyang dengan satu gerakan, mencibir di wajahnya dengan satu jari dari senjata ilahi, niat membasminya melonjak ke langit. Basmi mereka semua, fiuh. Tepat ketika semua orang di Yuhua Immortal Mansion mulai merasa putus asa di bawah niat membasmi orang-orang Sueyun, teriakan elang tiba-tiba muncul, langsung mengejutkan seluruh penonton. Suaranya menembus langit, mengguncang seluruh hutan lebat dan sedikit bergetar. Tekanan makhluk roh yang kuat yang membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan dilepaskan dari gua gelap di dekatnya. Tiba-tiba, elang api muncul, mengejutkan saraf semua orang yang hadir. Elang awan api, makhluk besar dengan sayap terbentang dan panjang lebih dari 10 meter meraung keluar dari gua dengan angin kencang yang tak ada habisnya. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan sayapnya terbuat dari api. Hanya saja angin kencang yang bertiup saat bergegas keluar dari gua telah membuat semua orang yang hadir menjadi tidak stabil. Tingkat binatang spiritual ini telah mencapai puncak alam suci, dan satu langkah lebih jauh dapat mencapai tingkat suci. Makhluk spiritual yang begitu kuat sudah cukup untuk membasmi semua orang di ruangan itu. Tidak peduli itu rumah abadi bunga giok atau rumah abadi awan darah, tidak ada dari mereka yang mengira ada roh jahat mengerikan yang bersembunyi di gua biasa ini. Tiba-tiba, kedua belah pihak secara sadar berhenti bertarung, dan memusatkan seluruh perhatian mereka pada Fire Cloud Eagle, yang melayang di udara dengan sayapnya yang melambai pelan. Saya khawatir jika saya secara tidak sengaja menyinggung binatang buas ini, saya pasti akan dibantai sampai mati. Namun, di bawah tatapan luar biasa dari semua orang, Fire Cloud Eagle mendarat di tanah setelah berputar-putar, menundukkan kepala mulianya, dan seluruh tubuhnya jatuh seperti pelayan yang rendah hati, menunggu di dalam gua dengan penuh hormat di dalam lubang. Semua orang sangat gugup hingga mereka berkeringat dingin. Ada suara langkah kaki yang mantap, dan saat sosok pria itu semakin dekat, ekspresi yang sangat aneh mulai muncul di wajah semua orang di Yuhua Immortal Mansion, sangat bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu dia. Segera, orang-orang di rumah abadi Huoyun secara bertahap melihat sosok dan penampilan pengunjung tersebut dengan jelas. Wajah beberapa murid seketika menjadi lebih pucat dari kertas putih, dan mereka meneriakkan sesuatu yang hampir seperti erangan. Itu adalah murid dari Yuhua Immortal Mansion, Lin Nan, semuanya, lari. Lin Nan, murid dari Yuhua Immortal Mansion. Murid Sueyun tercengang oleh berita itu selama beberapa detik. Setelah bereaksi, semua orang tiba-tiba berubah menjadi kelinci yang ketakutan, berbalik dan menukik dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Basmi mereka semua. Ini adalah kata-kata kejam yang baru saja diucapkan oleh pemimpin Sueyun, tapi sekarang kata-kata itu keluar samar-samar dari mulut Lin Nan dan menjadi pengingat mereka sendiri. Hanya Fire Cloud Eagle yang penuh hormat yang terlihat di sebelahnya. Setelah menerima instruksi Lin Nan, seluruh sosok tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala yang sulit dibedakan dengan mata terbuka, terbang langsung ke arah murid-murid Sekte Awan Darah, baru saja melarikan diri. Ah, membantu. Di hutan, setiap beberapa detik, terdengar suara lolongan menyedihkan. Di saat yang sama, Anda juga dapat melihat wajah para murid Yuhua yang berdiri di samping Lin Nan bergerak-gerak tak terkendali. Semua orang bersukacita di dalam hati mereka. Untungnya, Fire Cloud Eagle ini adalah binatang spiritual Lin Nan. Kalau tidak, merekalah yang akan diburu seperti guk-guk mati sekarang. Hanya, saat ini, hampir semua orang tidak berani melihat langsung ke arah Lin Nan, yang memiliki wajah dingin dan membasmi orang seperti menginjak semut. Dia berdiri dengan bangga bahkan tanpa mengerutkan kening. Setiap orang hanya dapat menggunakan penglihatan tepinya untuk diam-diam melirik ke arah Lin Nan perasaan takut. Apakah ini benar-benar Lin Nan tua yang hanya bisa terkikik dan sebodoh Nangui? Hanya dalam sekejap dupa dibakar, tidak ada lagi suara di hutan seberang. Semua orang tahu bahwa Fire Cloud Eagle telah mengakhiri semua pertempuran. Pemandangan di hutan saat ini pasti sangat buruk untuk ditonton, dan pada saat yang sama sangat memuaskan. Dengan teriakan elang, tentu saja,
Sosok kuat yang terbakar api telah kembali ke sisi Lin Nan. Dia langsung menyingkirkan semua tekanan spiritualnya dan berubah menjadi hewan peliharaan yang berperilaku baik lagi. Ketika Lin Nan berbalik, semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang. Orang di depan mereka bukan lagi orang bodoh yang pernah diintimidasi sebelumnya darah. Lin Nan, kamu baik-baik saja. Song Qingyang merasakan betapa konyolnya dia setelah menanyakan pertanyaan ini. Dia begitu terintimidasi oleh aura pria di seberangnya sehingga dia tidak bisa berbicara dengan benar. Bagus. Dinginnya Lin Nan membuat tak seorang pun penonton berani bernapas dengan berat, terutama Meng Fei yang berlumuran keringat dingin dan begitu terkejut hingga tak bisa mengucapkan sepatah kata pun oleh Lin Nan yang sama sekali asing di hadapannya. Lin Nan hanya memandangnya dengan ringan, lalu menatap semua orang. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan segera kembali ke sekte sendirian ketika waktunya tiba. Setelah mengatakan itu, Lin Nan duduk dengan kokoh di punggung Fire Cloud Eagle, dan sosok manusia dan binatang itu langsung menghilang ke dalam kehampaan tanpa jejak. Murid Yuhua yang tersisa, yang merasa kagum, mulai berbicara keras tentang petualangan dan penampilan Lin Nan hari ini. Song Qingyang berdiri di sana dengan pandangan kosong dan menatap ke langit. Untuk sesaat, pikirannya dipenuhi dengan punggung Lin Nan yang dingin dan menyendiri. Dilihat dari penampilan orang ini hari ini, siapa yang berani mengatakan bahwa Lin Nan bodoh? Jauh di langit, Lin Nan duduk dengan kokoh di belakang Fire Cloud Eagle, menghadap ke pegunungan dan sungai yang indah di alam abadi, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Perasaan terlahir kembali ini sungguh luar biasa. Untuk Lin Nan sekarang, dia bahkan tidak repot-repot menyebutkan apa yang terjadi sekarang. Itu terlalu kecil dan dia melakukannya dengan santai. Setelah membasmi murid pertama Huo Yun, dia memanggil dewa berdarah campuran secara acak di dunia Qiankun dan dengan mudah menyelesaikannya. Setelah mematahkan ilusi dengan tongkat besar, dia bertemu dengan Fire Cloud Eagle yang akan berevolusi dan harta karun negeri dongeng yang dijaganya, teratai hijau ciptaan di dalam gua. Teratai hijau ciptaan ini secara alami mengandung kekuatan sumber api spiritual ciptaan yang kaya, dan merupakan ramuan terbaik untuk evolusi Fire Cloud Eagle. Tapi ketika Lin Nan dengan santai mengungkapkan sedikit kekuatan ilahi naga hijau, Fire Cloud Eagle menjadi binatang spiritual Lin Nan tanpa ragu-ragu. Tidak ada harta karun langka di dunia yang dapat menandingi daya tarik garis keturunan binatang dewa ke binatang spiritual. Dibandingkan dengan dewa yang menjadi dewa, penciptaan King Lian saja tidak layak untuk disebutkan. Jadi Lin Nan dengan mudah mendapatkan harta karun alam dan binatang spiritual yang sangat tidak tahu malu. Kebetulan Lin Nan merasa bahwa menggunakan lebih dari 20 dewa berdarah campuran yang tersisa di dunia Qiankun akan berdampak terlalu besar. Dengan Fire Cloud Eagle di sini, itu akan lebih sesuai dengan statusnya saat ini dan tidak akan menimbulkan terlalu banyak dampak sebuah sensasi. Lin Nan tidak tinggal di dekatnya dan mengusir Fire Cloud Eagle dari hutan yang tidak terlalu kaya akan kekuatan spiritual ini. Karena kita telah menyelesaikan tugas sekte mengumpulkan tumbuhan, masih ada lebih dari 10 hari sebelum kita kembali, jadi tentu saja kita perlu menemukan beberapa harta yang lebih berharga. Di tanah alam abadi, yang berjarak sekitar ratusan ribu mil jauhnya dari negeri dongeng Kunyu, terdapat pegunungan yang ukuran dan intensitas kekuatan spiritualnya jauh lebih kecil. Sebuah kota negeri dongeng bernama Yuhua, dibangun di dataran di sisi selatan pegunungan. Yuhua memiliki Tianbao dan orang-orang yang luar biasa. Populasi kota Yuhua melebihi 10 juta, yang dianggap sebagai kota berukuran sedang di alam abadi. Pada saat yang sama, seluruh kota dan penduduk sekitarnya menghormati sekte abadi bintang 3 di pegunungan di belakang mereka, Yuhua Immortal Mansion. Jangan melihat fakta bahwa Yuhua Immortal Mansion tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan raksasa seperti Kunyu Immortal Realm, tapi begitu mendekati kota Yuhua, itu adalah keberadaan yang sangat mengagumkan dengan lubang hidungnya mengarah ke langit dan mampu berjalan ke samping. Itu hanya karena seluruh kota Yuhua dapat terus berkembang di bawah perlindungan Yuhua Immortal Mansion. Batas waktu misi hari ini semakin dekat, dan bayangan besar tiba-tiba terbang di atas kota Yuhua. Banyak orang melihat ke atas dan berseru dengan takjub. Lihat, itu adalah makhluk spiritual yang sangat kuat, Fire Cloud Eagle. Sosok Lin Nan melintas di langit di atas kota Yuhua, dan terdengar seruan dan pujian. Namun, dia mengabaikan semuanya dan terbang langsung ke gerbang gunung Yuhua Immortal Mansion. Lin Nan mengetahui dari ingatan Yuan Lin Nan bahwa rumah abadi Yuhua memiliki 4 gerbang gunung di pegunungan Yuhua yang luas. Namun, bagi murid seperti mereka yang bepergian ke luar negeri, setelah kembali ke sekte, mereka biasanya harus mengambil Gui Yuntai, di sisi barat untuk memasuki rumah abadi, dan pada saat yang sama pergi ke aula utama di sebelah Gui Yuntai untuk mendaftar, keuntungan yang diperoleh dari misi keluar dan menebusnya menjadi poin kontribusi sekte yang sesuai. Setelah beberapa hari bergaul dengan Lin Nan, Fire Cloud Eagle, yang diduduki oleh Lin Nan, mulai memiliki temperamen yang unik dan misterius di tubuhnya.
Saat itulah garis keturunan Fire Eagle yang awalnya biasa mulai berubah menjadi tanda binatang Azure Dragon Lin. Dari kejauhan, selain aura api yang mengerikan, ada juga kekuatan spiritual kabur dari binatang dewa, yang sekilas terlihat sangat luar biasa. Lihat, apakah saudara jenius dari sekte itu sudah kembali? Di Gui Yuntai, murid Istana Abadi Yuhua yang ditempatkan di sana melihat elang awan api mengaum dari kejauhan. Lin Nan tidak bisa melihat dengan jelas di atasnya, dan hanya bisa secara samar-samar mengidentifikasi dia sebagai murid generasi muda dari Yuhua Immortal Mansion. Sikap dan auranya membuat murid tingkat bawah di bawah yang hanya bisa melihat pintu merasa iri dan terpesona. Namun siapa di antara mereka yang dapat membayangkan bahwa pria di belakang Huo Yunying adalah seorang lemah yang bahkan mereka hina. Wow, tubuh besar makhluk roh itu terbang tepat di atas anjungan Guixian dan mendarat di alun-alun di belakangnya. Di satu sisi alun-alun terdapat aula utama yang digunakan untuk menukar poin kontribusi sekte. Hari ini adalah hari terakhir misi. Banyak murid yang melakukan perjalanan misi kembali ke sekte saat ini. Ketika Lin Nan mendarat, sudah ada antrian panjang di luar aula utama. Ada sekitar ratusan orang yang mengantri dalam 3 antrian panjang, menunggu untuk menebus. Lin Nan sedikit mengernyit dan berjalan langsung ke pintu samping di sisi kiri kerumunan. Ada juga Exchange Desk di sana, tapi berbeda dengan hiruk-pikuk Exchange Desk lainnya. Di sana sepi dan sepi, tidak ada satupun prajurit yang menebus, apalagi antrian panjang. Tindakan Lin Nan langsung menimbulkan keterkejutan dan gelak tawa penonton. Meskipun Dewa Elang Awan Api itu agung, ia tidak dianggap sebagai makhluk spiritual teratas di seluruh rumah abadi Yuhua. Semua orang hanya terkejut dengan keberuntungan luar biasa Lin Nan kali ini. Bagian di sebelahnya adalah bagian khusus yang dibuat oleh rumah abadi yang hanya dapat dilalui oleh murid inti rumah abadi atau ketika materi yang diserahkan oleh para murid sangat berharga. Apakah Lin Nan berpikir bahwa dia tidak tahu siapa dirinya sekarang karena dia memiliki hewan peliharaan spiritual? Hei, Lin Nan, Big Bird cukup bagus. Apakah kamu berencana mendedikasikan makhluk spiritual ini ke sekte? Beraninya kamu mengambil jalur prioritas. Kamu tidak bisa keluar dari sana. Pergi saja ke belakang dan antri. Kalau tidak, barang yang kamu bawa nanti tidak akan lulus ujian. Sungguh memalukan. Aku hampir lupa. Ini bukan pertama kalinya Lin Nan merasa malu. Dia pasti acuh tak acuh. Menghadapi ejekan dan ejekan, Lin Nan sepertinya tidak mendengarnya dan berjalan ke aula samping dengan ekspresi acuh tak acuh. Kemudian semua pembuat onar berkumpul di sekelilingnya, menjulurkan leher mereka untuk melihat bagaimana Lin Nan akan mempermalukan dirinya sendiri nanti. Ini adalah bagian khusus. Di dalam, seorang tetua yang acuh tak acuh hanya menatap Lin Nan dengan dingin. Budidaya alam Cao Yuan yang terakhir membuatnya bahkan tidak berminat untuk berbicara, dan langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu itu. Saya akan menukarkan poin kontribusinya. Lin Nan memiliki ketidakpedulian yang sama dan suara yang samar, seolah-olah dia tidak mendengar perintah pengusiran dari orang yang lebih tua di seberangnya. Nak, apakah kamu bahkan tidak tahu aturan dasar sekte ini? Kata sesepuh dengan marah bahkan tanpa berpikir bahwa Lin Nan akan menemukan sesuatu yang pantas untuk dilihat. Akibatnya, di detik berikutnya, bukan hanya dia, tetapi semua murid di sekitar rumah abadi sangat terkejut sehingga Lin Nan, yang terlalu malas untuk menjelaskan sepatah kata pun, terpana oleh tumpukan besar materi yang tersebar di atas meja. Ciptaan teratai hijau memancarkan kekuatan api yang kuat. 5 material elemen tanah seukuran kepalan tangan, Xuan Huang Yuguk-guk. Sebotol harta langka surga dan bumi, air yin dan yang terbaik, langka di dunia abadi. Bahan berharga yang cukup untuk menempa prajurit suci tingkat tinggi, biji ungu hantu. Ini semua adalah harta karun yang sesuai dengan namanya. Masih banyak benda tersebar lainnya yang juga memancarkan cahaya ilahi. Meski tidak menantang surga seperti benda-benda sebelumnya, namun sudah pasti merupakan harta karun yang bisa ditemui namun tidak bisa ditemukan, namun tidak ada yang bisa menyebutkannya. Ini. Penatua yang bertanggung jawab atas pertukaran di saluran khusus tidak pernah menerima begitu banyak harta sekaligus dalam hidupnya. Dengan kepala berkeringat dingin, dia memanggil 2 tetua lagi menggunakan teknik transmisi suara. Dengan sangat terkejut, mereka bertiga menghabiskan seluruh waktu makan untuk menilai setiap harta karun dan pada saat yang sama menilai poin kontribusi yang bisa diperoleh Lin Nan kali ini. Lin Nan, panen ini dapat ditukar dengan 50.000 poin-poin kontribusi sekte. 50.000. Banyak penonton yang menyaksikan perbuatan baik itu tersentak, dan mata mereka ketika melihat Lin Nan dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Lin Nan sendiri sepertinya tidak peduli sama sekali, dan hanya berkata dengan ringan. Kebetulan saya menggunakan 50.000 poin kontribusi sekte ini untuk menukar kualifikasi murid inti. Selain itu, saya juga memiliki banyak materi di sini.
Dua kalimat berturut-turut mengejutkan banyak murid hingga pingsan. Lin Nan, mungkinkah kali ini dia keluar, dia jatuh ke dalam kepemilikan orang kuat di negeri dongeng. Orang kaya telah mencapai level ini. Dia menjadi murid inti dalam hitungan menit, dan memperoleh poin kontribusi yang tidak dapat dikumpulkan orang lain dalam beberapa tahun. Pertunjukan seperti itu ditakdirkan untuk menimbulkan sensasi besar di Yuhua Immortal Mansion. Setelah melakukan semua ini, Lin Nan tetap tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mengambil 60.000 poin kontribusi yang ditukar dengan materi yang tersisa, melangkah ke Fire Cloud Eagle, dan meninggalkan aula. Yang ada hanya bola mata, dagu dan kecemburuan serta desahan yang tak ada habisnya. Meninggalkan kerumunan, Lin Nan terbang langsung ke area pelatihan di Immortal Mansion. Dia tidak mengubah identitasnya sebagai murid inti karena dorongan hati, tetapi punya rencana sejak awal. Karena, di dalam sekte tersebut, murid inti memiliki kekebalan dari tugas-tugas sekte tersebut. Dengan kata lain, kecuali untuk beberapa urusan sekte penting atau panggilan dari tetua yang harus hadir, Lin Nan dapat berlatih dengan tenang selama sisa waktu. Ini hanyalah keadaan paling ideal baginya saat ini, dan kondisi istana para murid inti jauh lebih baik juga. Fire Cloud Eagle melebarkan sayapnya, dan Lin Nan terbang menembus awan putih dan tiba di area puncak gunung yang subur. Disitulah area pelatihan Yuhua Immortal Mansion terkonsentrasi. Apa yang Lin Nan tidak sadari adalah ketika dia melewati puncak gunung, di sebuah istana di puncak gunung, dua sosok berdiri berlutut, menatap tajam ke arah Fire Cloud Eagle yang suci di bawah Lin Nan. Penatua Ouyang, lihat, ini adalah binatang spiritual ajaib yang didapat secara kebetulan oleh saudara lelaki saya yang baik. Meskipun nilainya tidak terlalu kuat, menurut saya ini adalah hewan peliharaan spiritual yang bagus. Meng Fei, saudara baik Lin Nan, berlutut dengan hormat di kaki sesepuh sekte, berbicara dengan sangat menyanjung. Haha, Meng Fei, kamu tidak memahami ini. Potensi paling kuat dari makhluk spiritual bergantung pada garis keturunannya. Fire Cloud Eagle ini sebenarnya memiliki paksaan samar terhadap Azure Dragon Lin Beast, meskipun belum terungkap sekarang. Keluarlah, tapi ini sungguh luar biasa. Kali ini, kamu dan kakakmu punya peluang bagus. Di mana itu? Tentu saja Meng Fei dan Lin Nan tahu berapa banyak yang mereka miliki. Murid, pergi dan beritahu Lin Nan sekarang dan minta dia untuk mendedikasikan binatang spiritual ini ke rumah abadi Yuhua kita. Tentu saja, binatang spiritual semacam ini hanya dapat ditemukan di hanya bawahan Penatua Ouyang, yang bertanggung jawab atas pelatihan makhluk spiritual, yang dapat mengerahkan kekuatannya. Ya, jarang sekali Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran, dan Anda layak mendapatkan pelatihan sekte untuk Anda. Ayo, botol pil kondensasi surga, ini adalah hadiah saya untuk Anda. Jika saudara Anda Lin Nan dapat menawarkan binatang spiritual, tetua ini juga mendapat hadiah besar. Terima kasih, Penatua Ouyang. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda. Meng Fei mengambil ramuan itu dengan senyum hormat di wajahnya, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Lin Nan datang ke area istana tempat para murid inti berlatih, dan melalui token identitas yang baru saja dia peroleh, dia berhasil menerima kunci istana murid inti. Sesampainya di depan istana, Lin Nan menghela nafas sedikit. Saya melihat bahwa istana ini sendiri menempati puncak gunung kecil. Meskipun energi spiritual bukan yang paling melimpah di rumah abadi Yuhua, ini juga menunjukkan bahwa status murid inti jauh lebih tinggi daripada murid biasa. Melangkah ke dalam istana, terdapat ruang latihan khusus untuk meditasi, kolam peri untuk mandi ramuan untuk melembutkan tubuh, dan ruang pencaksilat untuk melatih keterampilan tempur. Di aula, Lin Nan melihat perangkat komunikasi spiritual yang terbuat dari kristal, dan cahaya spiritual menyala ketika dia menyentuhnya. Yang sedikit mengejutkan Lin Nan, suara lembut dan menyenangkan datang dari dalam. Saudara senior Lin, halo, saya Mu Zixin, yang bertanggung jawab mendistribusikan sumber daya budidaya kepada murid inti. Adakah yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Jadi begitu, Lin Nan langsung memahami fungsi alat ini. Setelah merenung sejenak, dia langsung melaporkan banyak nama pil untuk meningkatkan budidaya seni bela diri, serta bahan ilahi dari langit dan bumi untuk melembutkan tubuh. Mu Zixin, yang memiliki suara bagus di hadapannya, jelas terkejut dengan mulut besar singa Lin Nan, dan kemudian berkata dengan ragu-ragu. Saudara senior Lin, materi ini membutuhkan hampir 20.000 poin kontribusi sekte. Meskipun Anda masih memiliki 60.000 poin kontribusi, apakah ini penggunaan? Kirimkan saja, Lin Nan berkata dengan tenang, lalu langsung menutup komunikasi. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada waktu. Semakin cepat dia mendapatkan kembali kekuatannya, semakin cepat dia bisa keluar dari kesulitannya saat ini. Dia duduk dengan tenang dan mulai mengatur arah kultivasinya setelah tiba di Yuhua Immortal Mansion.
Ranah seni bela diri saat ini terlalu rendah untuk dilihat secara langsung, dan ranah jiwa bahkan nol. Semuanya harus dimulai lagi. Berlatih seni bela diri, menurut saran bersama dari Xiao Longnui dan Istana Abadi Qiankun, adalah mempraktikkan 9 transformasi naga azure untuk melunakkan kembali tubuh fisik dan meningkatkan ranah seni bela diri tubuh fisik. Lin Nan juga memiliki pemahaman baru tentang keterampilan tempur. Teknik tinju tuan dan tongkat tuan yang sebelumnya ganas dan tak terkalahkan telah mengambil arah evolusi baru karena wawasan seni bela diri barunya selama sekitar setahun terakhir. Adapun Soldao, bagi Lin Nan, ia terus pulih sesuai dengan batas yang dapat ditampung oleh tubuh seni bela diri. Selama seni bela diri meningkat, Soldao akan meningkat mampu menguasai kembali 5 elemen metode rahasia membasmi. Qing Qing, jika aku mengeluarkan banyak senjata ajaib di tubuhku sekarang, aku akan mendapat masalah. Tolong simpan itu untukku dulu. Lin Nan berpikir sejenak, lalu mengumpulkan semua senjata ilahi termasuk cangkir es biru kering, botol gas yin dan yang, dan penghancur sifang. Pertama-tama, orang-orang ini berlevel terlalu tinggi dan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki Xiao Zhen. Kedua, kekuatan Lin Nan, yang telah mereka tunjukkan dalam Perang Sembilan Alam, suatu hari nanti mungkin akan mengungkap identitasnya. Terlebih lagi, pada saat ini, dia sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari senjata ajaib itu. Selain itu, dia harus berkonsentrasi pada latihan untuk saat ini, dan dia tidak akan dapat menggunakannya. Tuan, mohon tunggu sebentar. Setelah Lin Nan memasukkan senjata ajaib ke dunia Qiankun, Qing Qing mengembalikan senjata ajaib setelah beberapa saat. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah bagian dari tongkat 3 bagian yang dapat menghancurkan segala arah ke segala arah. Bagian tendon naga yang awalnya terhubung untuk sementara dipisahkan oleh Qing Qing menggunakan teknik rahasia naga Qing. Terlebih lagi, kekuatan naga yang kuat di atas juga telah ditekan. Sekilas, itu hanyalah tongkat pendek satu tangan yang panjangnya hampir sama dengan lengan. Tuan, saya telah menekan King Long Long Wei pada tubuh parang ini, hanya menyisakan bahan kerasnya sendiri. Seharusnya tidak ada yang bisa mengenalinya. Guru dapat menyimpannya untuk pertahanan diri. Tidak apa-apa, Lin Nan menimbang tongkat skala naga pendek di tangannya. Itu sangat berat. Jika dia menghadapi kesulitan di masa depan, tongkat kecil ini juga akan sangat membantu, terutama cocok untuk memukul getah. Dijamin satu tongkat bisa merobohkan kepala Meng Fei hingga berkeping-keping. Kata-kata Meng Fei berarti bahwa Lin Nan awalnya bermaksud membiarkan anggota Sekte Huoyun hidup-hidup untuk mengungkap topeng Meng Fei, tapi suasana hatinya sedang tidak baik seseorang. Kesempatan itu dengan mudah padam. Orang kecil seperti ini tidak akan layak menjadi musuhnya kecuali Lin Nan sombong. Anda tahu, bahkan Jin Tianhe dan Aorong dari Istana Abadi Aotian sekarang mengagumi Lin Nan, pembasmi nomor 1 di 9 wilayah. Tujuan Lin Nan tentu saja bukan hanya tinggal di rumah abadi bunga giok. Ini hanyalah tempat berlindung sementara. Sekarang dia telah terlahir kembali, Lin Nan secara alami akan pergi dari sini setelah kekuatannya pulih. Bibi Miaoyi dari Kunyu Wonderland harus ditemui. Terlalu banyak mabuk cinta, terlalu banyak emosi, Lin Nan perlu memberi penjelasan pada dirinya sendiri. Ada juga paviliun Xianling di belakang Jalan Abadi. Lin Nan juga berencana untuk mencobanya. Jika tebakannya benar, jika dia ingin mengetahui keberadaan ibunya, dia harus pergi ke paviliun Xianling untuk mencari jawabannya. Dan King Yu, yang sekarang menjadi orang suci paviliun Xianling, tidak mengetahui bagaimana situasi saat ini. Mengetahui kesulitan King Yu, dia tentu saja tidak dapat berpikir bahwa King Yu benar-benar cantik seperti yang lain. Ini semua untuk nanti. Bagi Lin Nan di depannya, memulihkan kekuatannya adalah prioritas pertama. Panggilan. Setelah semuanya diputuskan, Lin Nan langsung mengumpulkan pikirannya, bermeditasi dengan tenang, dan mulai mempraktikkan teknik penempaan tubuh yang diajarkan kepadanya oleh gadis naga 9 transformasi naga Azure. Sesaat kemudian, kekuatan Dewa Naga Hijau murni mengalir ke tubuh Lin Nan dari dunia langit dan bumi, mengubah seluruh tubuhnya menjadi warna hijau, seolah-olah dia telah menjadi patung zamrud yang transparan dan tanpa cacat. Setiap inci kulit Lin Nan dan setiap sel mulai mengalami transformasi baru di bawah pengaruh kekuatan ilahi King Long. Pola sisik naga dangkal menjulang di sekujur tubuhnya. Ini bukan lagi armor ilahi kristal surgawi yang asli, tetapi Lin transformasi kulit yang asli. Suatu hari, ketika Lin Nan benar-benar dapat berubah menjadi skala naga, ini akan menjadi awal sebenarnya dari 9 transformasi naga biru. Qing Qing mengagumi bakat Sang Master. Dilihat dari warisan Qing Qing, Sang Master dapat muncul dengan sisik naga setelah menerima penempaan kekuatan naga untuk pertama kalinya, yang membuktikan bahwa kecocokan Sang Master dengan 9 transformasi naga biru sungguh luar biasa. Benarkah? Tapi menurutku ini masih terlalu lambat, jalan masih panjang. Setelah lahir kembali, temperamen Lin Nan telah banyak berubah. Dalam setahun terakhir,
pemahamannya tentang jalan surga telah melampaui pemahaman orang biasa. Tanpa disadari, temperamen sembrono dan lucu yang dimilikinya di masa lalu berangsur-angsur memudar, digantikan oleh semacam pemahaman tentang perubahan-perubahan dunia, kedewasaan dan kebijaksanaan, dan kekejaman. Lin Nan, kami sangat senang melihat keadaanmu saat ini. Jika kamu berlatih keras, semuanya akan kembali padamu. Nak, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Dunia makhluk surgawi dan abadi ini jauh di luar jangkauan pandanganku. Aku menantikan kamu meninggalkan pesawat tingkat rendah ini secepat mungkin. Sebagai dua dewa yang menyaksikan kelahiran kembali Lin Nan, Istana Abadi dan Jarum Ilahi juga mengirimkan kata-kata penyemangat. Bahkan Ding Hai Shenzhen, yang dulunya hanya ingin mengendalikan tubuh Lin Nan, tanpa sadar melepaskan gagasan untuk menempati tubuh Lin Nan. Monster kecil yang bahkan tidak bisa dibasmi oleh kutukan kematian mungkin benar-benar mampu menjungkir balikkan dunia dewa yang dekaden itu di masa depan. 710.